Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Selamat datang di channel Mager Santai. Kali ini saya akan membahas film dari kisah nyata pada Perang Dunia Kedua yang berjudul Unbroken. Menceritakan perjuangan para tentara Amerika yang tertangkap dan ditawan oleh Jepang. Selama menjadi tahanan, mereka dipaksa bekerja dan disiksa dengan kejam. Lalu bagaimana perjuangan hidup mereka? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal di tahun 1943 di masa Perang Dunia Kedua. Saat itu Amerika sedang berperang melawan Jepang di Pasifik. Terlihat pesawat pengebom Amerika sedang melaksanakan misi untuk menyerang Pulau Nauru di Jepang. Seorang tentara yang bernama Louis Zamperini atau dipanggil Louis telah bersiap untuk meluncurkan bom ke pangkalan Jepang. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh pesawat tempur Jepang dan pertempuran udara pun tak bisa dihindari. Meskipun mereka bisa mengatasi serangan Jepang, namun sayangnya pesawat mereka mengalami kerusakan dan beberapa kru juga tertembak. Dalam situasi genting, Louis teringat dengan masa lalunya. Saat masih bocah, Louis merupakan anak pembangkang. Ia pernah merokok, minum ciu, bahkan bertengkar sama temannya. Perché ti comporti così? Karena hal itu, Louis sering mendapat hukuman dari sang ayah. Namun kakaknya Louis yang bernama Pete melihat potensi yang dimiliki adiknya. Dia pun menyuruh Louis untuk berlatih supaya menjadi atlet lari seperti dirinya. Alright, you train, you fight. Way harder than those other guys. You can do this, Lou. Just gotta believe you can. Sejak saat itu, Louis berlatih sangat keras. Sampai akhirnya dia menjadi pelari tercepat di Amerika. Atas pencapaiannya, Louis berhak mengikuti ajang Olimpiade di Jerman pada tahun 1936. Sebagai pendatang baru, Louis sempat tertinggal di belakang. Tapi Louis tidak mau menyerah begitu saja, dia pun berusaha menyalip semua saingannya. Hingga akhirnya Louis bisa memenangkan pertandingan dengan rekor terbaik selama 56 detik. Dan tentu saja kemenangan ini membuat semua orang bahagia, termasuk keluarganya yang mendengarkan lewat radio. Scene berlanjut di Perang Dunia Kedua. Terlihat pesawat mereka akan mendarat di pangkalan. Namun pendaratan kali ini sangat beresiko karena pesawat mereka mengalami kerusakan akibat serangan pesawat tempur Jepang. Beruntungnya mereka berhasil mendarat dengan selamat. Beberapa hari kemudian Louis diberitahu oleh Letnan Bill kalau mereka diberi misi baru, yaitu misi penyelamatan mencari kru pesawat yang jatuh di lautan. Dengan kondisi pesawat yang mengalami kerusakan, akhirnya mereka pun terbang menuju lokasi penyelamatan. Namun dalam perjalanan tiba-tiba dua mesin pesawat mati sehingga kehilangan keseimbangan. Letnan Bill memerintahkan semua kru untuk bersiap mendarat darurat di lautan. Mereka pun segera mengambil barang yang dibutuhkan sebelum pesawat menghantam samudra. Namun kaki Louis terjebak di pesawat yang mulai tenggelam. Tapi dia terus berusaha sehingga menuju ke permukaan. Dua teman Louis yaitu Phil dan Mike juga berhasil selamat. Namun sayang sekali sisa kru lainnya telah tewas.
Sejauh mata memandang, yang mereka lihat hanyalah lautan. Kini mereka hanya bisa berharap ada pesawat maupun kapal yang lewat dan mau menolong mereka. Di sini Mike mulai frustasi dan menurutnya mereka semua pasti akan mati. Tapi Louis berusaha menenangkannya dengan mengalihkan pembicaraan mengenai persediaan makanan mereka. Keesokan harinya ada pesawat Amerika terbang di atas mereka. Louis yang sempat melihat itu segera meminta pertolongan dengan berteriak dan menembakkan suar. Namun sayangnya pesawat itu tidak melihat keberadaan mereka. Dan parahnya lagi, persediaan makanan selama beberapa hari malah dihabisin sama Mike. Hari ketiga telah mereka lewati dengan perut kosong dan kelaparan. Bahkan kulit mereka mulai mengering akibat terbakar sinar matahari. Sampai suatu saat Louis berhasil menangkap burung camar yang hinggap di perahu. Tapi setelah memakannya mereka malah muntah-muntah. Mereka pun memutuskan untuk memancing dengan peralatan seadanya. Syukurnya mereka berhasil mendapat ikan. Lalu memakannya untuk menambah sedikit energi bagi tubuh mereka. Tak terasa mereka telah melewati hari ke-18. Kini kondisi mereka juga semakin memprihatinkan. Sampai detik ini masih belum terlihat tanda-tanda adanya pertolongan. Louis yang sudah putus asa lalu bertanya kepada Tuhan, kenapa dia serta dua temannya justru yang selamat. Namun suasana laut yang tenang tiba-tiba badai datang disertai hujan deras. Syukurnya mereka bisa selamat dari terjangan badai. Louis dan kawan-kawan meminum air hujan untuk melepaskan rasa dahaga. Setelah berhari-hari berusaha bertahan hidup, mereka pun melihat pesawat untuk kedua kalinya. Louis berusaha menembakkan suar dan berhasil menarik perhatian pesawat tersebut. Namun sialnya itu adalah pesawat milik Jepang. Alhasil mereka pun ditembaki pesawat musuh. Beruntungnya mereka bertiga berhasil selamat. Namun sayangnya perahu karet malah bocor karena tertembak. Louis dan teman-temannya berusaha menambal dan meniup perahu yang mereka tumpangi. Waktu terus bergulir sampai di hari ke-47. Saat ini kondisi Max sudah semakin parah dan hanya tinggal menunggu ajalnya. Sayangnya hal itu terjadi sehingga Louis dan Bill harus kehilangan satu rekannya. Kini mereka hanya bisa pasrah dan membiarkan ombak laut membawa mereka entah kemana. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak ingin ditemukan oleh tentara Jepang. Setelah ditangkap, Louis dan Bill lalu dibawa ke daratan dan menjadi tahanan perang. Louis menemukan tulisan nama-nama tentara Amerika yang pernah dipenjara di sana. Selama di penjara, Louis diberi makanan yang tidak layak. Tak lama kemudian, Louis dibawa menghadap ke seorang komandan. Komandan Jepang lalu menginterogasi Louis tentang strategi Amerika yang ada di Hawaii. Tapi Louis tidak bisa menjawabnya karena memang dia tidak ditugaskan di sana. Dan ternyata komandan Jepang telah mengetahui jika Louis adalah atlet olimpiade terkenal yang pernah meraih juara. Louis kemudian disuruh untuk membuat gambar bom yang biasanya digunakan Amerika untuk mengebom pasukan Jepang. Esok hari, Louis bersama ratusan tawanan perang lainnya tiba di sebuah dermaga. Louis dan Bill akhirnya berpisah karena mereka naik di truk yang berbeda untuk dibawa menuju kamp tahanan. Saat truk melaju, Louis mengintip dari tutup matanya. Louis menyadari kalau dia sedang berada di Tokyo. Setelah turun dari truk, para tawanan diarahkan ke sebuah kamp tahanan bernama Yumori. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang pemimpin kamp tahanan yang bernama Watanabe.
Watana menegaskan bahwa para tahanan adalah musuh Jepang yang harus diberi hukuman. Para tahanan yang lama sudah mengenal Watana sebagai seorang yang kejam. Hal itu terbukti saat Louis menatap wajah Watana. Ia pun dipukuli sampai hidungnya berdarah. Setelah masuk barak, Louis disambut oleh Komandan John serta tentara Amerika lainnya. Mereka pun membicarakan mengenai kejamnya Watana yang suka menyiksa para tahanan. Dari mereka juga Louis mengetahui sedikit latar belakang Watana. Dia berasal dari orang kaya yang gagal menjadi perwira. Apparently he grew up wealthy. Esok harinya, semua tahanan dikumpulkan dan disuruh mengatakan keahlian mereka. Watana yang tahu jika Louis adalah atlet Olimpiade. Ia pun mengetes Louis dalam adu lari dengan salah satu tentara Jepang. Kondisi Louis yang tidak memiliki tenaga membuatnya jatuh tersungkur. Tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk bangkit agar sampai ke garis finish. Melihat kegigihan Louis membuat Watana geram. Dia pun memukul Louis sampai terkapar. Ketika ada kesempatan, John berusaha mencari informasi tentang situasi peperangan. Di sana, John menguping pembicaraan dari tentara Jepang bahwa pasukan Amerika akan menginvasi Pulau Marshall. Setiap hari, para tahanan dipaksa bekerja dan disiksa oleh tentara Jepang. Sampai suatu saat, mereka melihat pasukan Amerika menyerang di lokasi yang tak jauh dari kamp tahanan. Melihat itu membuat mereka kembali semangat untuk bertahan hidup. Mereka berharap Amerika secepatnya bisa mengalahkan Jepang. Suatu hari, pihak Jepang menyuruh Louis untuk mengabari keluarganya kalau dia masih hidup. Karena selama ini Louis dianggap telah mati oleh negaranya karena kecelakaan pesawat. Watana mengizinkan Louis untuk bertemu dengan orang-orang di radio Tokyo supaya Louis bisa menyampaikan kabar tersebut kepada keluarganya di Amerika. I'm alive and well. Louis pun akhirnya dibawa ke Tokyo untuk menyampaikan kabar soal dirinya yang masih hidup. Louis memanfaatkan kesempatan ini untuk berbicara kepada keluarganya yang sudah 3 tahun ia tinggalkan. Mendengar kabar itu membuat keluarga Louis sangat senang, terutama kakaknya. Dia tak menyangka kalau Louis masih hidup. Your loving son, Louis. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Selama di Tokyo, Louis diberi makanan enak dan diperlakukan dengan baik. Tentu saja hal itu sangat berbanding terbalik saat berada di kamp tahanan. Namun tiba-tiba mereka datang dengan membawa sebuah naskah yang harus dibaca oleh Louis ketika siaran radio. Ternyata naskah itu berisi propaganda Jepang yang berisi semua kebohongan Amerika. Jika Louis mau bekerja sama dengan Jepang, maka dia akan diberi kehidupan yang lebih baik. Meski tawaran Jepang sangat menggiurkan, tapi Louis tetap teguh pada pendiriannya. Dia memilih kembali ke kamp tahanan daripada harus menjadi pengkhianat. Sesampainya di kamp, Watana merasa kesal karena Louis tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Man must be taught respect. Sebagai hukuman, dia menyuruh semua tahanan untuk memberi 1 pukulan ke wajah Louis. Miguel! Miguel! Do it, sir. Come on. Pukulan demi pukulan Louis terima sampai dia terkapar tak berdaya. Musim dingin akhirnya tiba. Para tahanan menyaksikan pentas seni sebagai hiburan. Ketika pertunjukan, Watana mengucapkan selamat tinggal kepada Louis. Kalau dia akhirnya mendapat promosi kenaikan jabatan dan harus pergi dari kamp ini. Tentu saja hal ini membuat para tahanan senang termasuk Louis. Karena tak ada lagi orang yang seenaknya menyiksa mereka. Singkat cerita, malam hari pun datang. Tiba-tiba, kamp Yumori diserang pesawat Amerika.
Meski serangan ini sebuah pertanda baik kalau Amerika semakin dekat dengan kemenangan, tapi John malah merasa cemas karena jika Jepang kalah, kemungkinan semua tahanan perang akan dieksekusi mati. We win, we're dead. Esok harinya, para tahanan dipindahkan menuju kamp lain supaya pasukan Amerika tidak bisa menemukan para tahanan. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak korban jiwa dan bangunan yang telah hancur karena serangan semalam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam peperangan gak ada artinya kemenangan. Semua orang akan menjadi korban dari kubu Jepang maupun Amerika. Setelah mereka melalui perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di kamp tahanan Notsu yang berada di tepi laut. Di kamp ini, para tahanan dipaksa bekerja mengangkut batu bara, sampai badan mereka hitam semua tak karuan. Jika sampai ada tahanan yang sudah tak kuat lagi, maka mereka akan dipukuli oleh penjaga. Dan sialnya, kamp ini ternyata dipimpin oleh Watana. Louis yang melihatnya seketika tubuhnya lemas. Watana kemudian mengenalkan dirinya dan menyambut Louis dengan sebuah pukulan. Hari demi hari, para tahanan dipaksa bekerja sampai kelelahan. Saat Louis mengangkut batu bara, tiba-tiba seorang penjaga mendorongnya sampai terjatuh dan cedera. Kerja paksa ini membuat semua tahanan kehabisan tenaga, bahkan sampai ada yang meninggal. Louis yang sudah sangat kelelahan, dia berhenti sejenak untuk beristirahat. Penjaga yang melihatnya kemudian memberi hukuman. Dia menyuruh Louis untuk mengangkat balok kayu yang besar. Dengan tenaga yang tersisa, Louis berusaha mengangkat kayu itu di atas kepalanya. Bahkan Watana mengancam jika Louis menjatuhkan kayu itu, maka Louis akan ditembak mati. Tapi ancaman tersebut membuat Louis berdiri tegap dan tidak merasa goyah sedikit pun. Louis justru berani menatap wajah Watana, seolah-olah membuktikan bahwa dia tidak akan menyerah. Kejadian itu pun disaksikan oleh semua tahanan, sehingga membuat Watana sangat marah dan merasa malu, karena hal itu jelas mencoreng harga dirinya. Tanpa belas kasihan, Watana menghajar Louis sampai pingsan. Keesokan harinya, semua tahanan dikumpulkan dan diberi kabar kalau perang akan segera berakhir. Kemudian mereka disuruh mandi bersama di tepi pantai. Mereka tidak tahu apakah setelah ini mereka akan dieksekusi. Tapi setidaknya mereka merasa lega karena diberi kesempatan untuk membersihkan diri. Tak lama kemudian pesawat Amerika datang. Hal ini menandakan bahwa perang telah berakhir untuk kemenangan Amerika dan sekutu. Dan kabar baiknya, para tahanan gak jadi dieksekusi. Mereka semua bersorak gembira untuk merayakan kebebasan. Setelah itu, 3 pesawat Amerika menjatuhkan pasokan makanan. Mereka pun segera menyantap makanan bersama-sama. Singkat cerita, Louis akhirnya berhasil pulang ke Amerika. Louis langsung disambut oleh keluarganya dan juga kakaknya yang sangat ia rindukan. Setahun kemudian, Louis menikahi Cynthia dan dikaruniai 2 orang anak. Sementara Watanabe telah bersembunyi beberapa tahun karena menjadi penjahat perang. Sampai akhirnya Amerika memberikan pengampunan sebagai upaya perdamaian terhadap Jepang. Dan inilah kisah nyata perjuangan hidup Louis Zamperini di masa Perang Dunia Kedua. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa dalam menjalani kehidupan kita pasti pernah jatuh di titik terendah. Namun dengan tekad dan kesabaran kita akan bisa melewati semuanya untuk mencapai keberhasilan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.